birahmatika ya Rabbi ya takhorojana. Coba ada sendiri satu tiga. Naunana ya samilu ana birahmati ya Rabbi ya takhorojana. Hebat, lulus. Hebat. Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Tanya dong Ustaz. Teh Desi mungkin mau nanya Teh. Aduh, nanya apa ya? Saya di usia yang 52 tahun ini kan. Siapa yang bilang sih ah? Nggak ada yang Memang berapa Ben? Apa? Memang berapa? Usia nggak usah dilihat, yang lihat hatinya Pak Ustadz. Di depan Kak Ruben, Teh Desi selalu muda. Suka masuk ke rumah tangga orang ya? Tahu lu ikut campur. Lu nggak ngerti apa-apa. Kan adanya. Nggak ada. Lu rumah tangga juga belum lu. Ya sabar, nggak usah emosi, sabar. Marah dia, ge. Jealous tuh. Mungkin saya sudah tidak terlalu berpikir tentang mendapatkan jodoh gitu ya. Tapi kadang-kadang saya suka mikir gini, aduh, kalau saya mau berpikir tentang jodoh, anak saya sendiri juga udah beranjak dewasa, mungkin lebih pantas anak saya yang dapat jodoh gitu. Itu kayak gitu gimana ya? Saya lebih kecenderungannya, udahlah anak saya aja dulu. Tapi sampai sekarang anak saya juga masih sendiri, Tat. Jadi gini, ada 3 rahasia yang Allah berikan kepada kita: rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3, rezeki, jodoh, ajal. Nah, yang namanya rezeki, jodoh, dan ajal itu tidak ada yang tahu. Yang namanya jodoh rahasia Allah. Dan kita berhak untuk bahagia. Dan setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Dan yakinlah pasangan itu datang dan pergi, Allah yang atur. Berapa lamanya, Allah yang atur. Dan kapan datangnya, Allah yang atur. Kita manusia hanya memantaskan diri. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. Ini dalam Al-Quran loh. Jangan biarkan aku hidup menyendiri. Berikan aku pendamping yang terbaik. Betul kata Ruben. Nggak lihat usia. Benar. Tapi yang terbaik. Yang terbaik. Karena kita butuh pendamping. Butuh orang yang akan mendampingi kita. Semakin tua, semakin beranjak usia, semakin harus punya teman. Anak nanti punya keluarga pergi. Meninggalkan kita. Kita tinggal sendiri. Tidak boleh. Kita harus punya pasangan. Hidup harus punya pasangan. Hidup. Ada yang mau nanya? Ada yang mau Ruben, kalau nggak mau nanya. Ruben mau nanya nggak Ben? Ya, Pak Ustadz, ini yang baik buat nikah gitu, coba. Ya Allah. Saya saksinya ntar ya. bikin Nasar merengut lagi loh. Pak Ustadz, gimana sih jika kita udah berbuat baik nih ya, tapi orang itu nggak selalu ngelihat hal yang baiknya dari kita, pasti hal yang jeleknya terus yang kita lakuin itu gimana Pak Ustadz? Disinilah rahasia Allah membuat kita ikhlas berbuat. Ketika manusia itu mau dijagain amal ibadahnya, disimpan di surga tanpa diganggu, Allah buat orang tidak melihat kebaikannya. Apa-apa, biar Allah yang balas. Karena ketika kita berharap balasan dari manusia, disitulah letaknya ikhlasnya berkurang. Dan tidak apa-apa, ketika kita berbuat baik terus tidak dianggap, biar Allah yang menulis kebaikan itu. Betul. Sabar aja, Ben. Iya, emang siapa Kak? Sabar, banyak istighfar, astagfirullahalazim. Ada yang kayak begitu? Siapa yang begitu? Enggak, gue nanya aja, gue nanya kan boleh kan? Namanya ada persaingan bisnis, sabar. Luar mah kadang-kadang suka nggak ini banget, lu suka pengen ikut campur aja. Wah, pengen tahu. Ida Sari diam. Iyanya. Ustadz, saya mau tanya. Iya. Pak Ustadz, fokus ya Pak Ustadz. Fokus. Lihat aku please. Ya. Oke, aku nggak mau nyontek karena aku bikin sendiri. Pak Ustadz, aku mau tanya ya. Kalau pastikan namanya ada akhir zaman udah pasti ya. Jelas. Itu kok aku dengar dari orang katanya kita kalau misalnya mau menuju akhir zaman itu kita mesti harus belajar bahasa Minang ya Pak Ustadz. Kok bahasa Minang? Hah? lihat di podcast nih, lihat di Bukannya podcast. rencananya kalau Lihat di gitu kita ke podcast. Padang Masar ya. Maka bahasa Minang. Enggak, pasti lihat di podcast kan? Astagfirullahaladzim. Tangan dulu, bagus. Bagus kan Pak Ustadz? Belajar bahasa Di Padang Minang. Masar bahasanya bahasa apa Pak Ustadz? Padang doang gitu kan. Di Padang Masar kita akan berbahasa Arab. Mulai dari kubur kita sudah berbahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa kita berbahasa Arab? Karena memang bahasa di hari kemudian adalah bahasa Arab. Jadi kita harus belajar bahasa Arab. Bukankah kita membaca Al-Quran bahasa Arab? Bukankah kita sholat dengan menggunakan bahasa Arab? Secara langsung orang yang rajin sholat, orang yang rajin baca Quran, secara tidak langsung nanti berada di kubur, Otomatis. otomatis langsung bisa bahasa Arab. Nggak perlu les berarti ya?
Aku les bahasa Arab, Pak Lesnya Ustadz. sekarang sholat terus. Baca Quran. Oh iya bener Bu Haji, makasih loh. Nah, ini nggak ada yang mau nanya lagi. Pak Ustadz, Ya. Nah, pertanyaan bagus banget. Nah, ini nih, ada informasi. Cintaku sayangku, pokoknya nanti aku janji aku bawain. Nah, apa sih kamu Dinda? Ini loh, kemarin adik aku tuh minta dibeliin Inako mini jelly. Terus aku beliin aja jelly yang lain. Abis itu dia marah-marah. Emang adik kamu tuh tahu. Dia tahu persis jelly yang paling top, mantap, is the best. Ya inilah, nih. Inako mini jelly. Tapi bentar, aku mau nanya deh, kenapa sih harus Inako? Ya iyalah, karena Inako itu merek jelly dan lengkap, terikonik. Ini udah legendaris banget sejak tahun 1990. Terus ini bisa jadi sumber serat karena dibuat dari olahan rumput laut pilihan. Jadi ini banyak banget manfaatnya buat kesehatan, terutama buat pencernaan. Wah, tapi manisnya bikin batuk nggak sih, Inako mini jelly itu aman karena terbuat dari gula asli tanpa pemanis buatan dan dibuat dari jus buah asli. Ada rasa buahnya tuh 7: anggur, leci, stroberi, nanas, mangga, jeruk, dan melon. Dan Inako mini jelly ini aman dinikmati kapan aja. Pas buka puasa butuh yang manis-manis, Inako mini jelly solusinya. Keren banget. Banyak kemasannya tuh. Ya apalagi yang kecil-kecil kayak gini, lihat nih. Tuh, ini cup kecil kayak begini. Tuh. Wah. Ini praktis banget buat sekali makan. Deh, sekarang kita bagi-bagi hadiah yuk. 1 juta rupiah buat sobat berkah yang ada di rumah. Sobat berkah yang ada di rumah bisa langsung telepon ke nomor yang ada di bawah sini. Nanti kalau kita bilang Inako mini jelly, bisa bilang jellynya kita semua. Jangan lupa. Nah, udah nih. Halo. Inako mini jelly. Inako mini jelly. Jelinya kita semua. Oke, dengan siapa di mana? Ya, Dari Dengan mana? siapa di mana? Rizky dari Bandung. Rizky dari Bandung. Langsung kasih pertanyaannya, Dinda. Pertanyaannya, Inako mini jelly kan top, mantap, is the best. Nah, apa sih yang membedakan dari yang lain? A. Dibuat dengan gula asli. B. Didiemin, dicuekin, ditinggalin. Udah pasti A dong, dibuat dari gula asli. Bener ya? 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Ingat ya, jeli, pilih jelly. Kayak kita, pilih yang juara, yang ada gambar naganya. Inako mini jelly, jellynya kita semua. Ada Tedesi, ada Nara. Khairun nas ampahul linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya. Raihlah kemuliaan sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan 3 tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi laksanakan perintah Allah dengan melaksanakan ibadah. Itu tujuan penciptaan. Kemudian yang kedua, apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata ada tujuan penciptaan manusia yang kedua. Inni ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk jadi pengurus. Menjadilah pengurus. Bagaimana kita bisa mengurus semua manusia? Semakin banyak yang kita urus, semakin tinggi nilai kemuliaan kita. Amin. Kemudian yang ketiga, apa itu? Manusia diciptakan untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan masuk surga sendiri, ajak-ajak orang. Jangan kaya sendiri, ajak-ajak orang. Kayak Ustaz dong ya. Betul itu. Jadi jangan jadi kaya sendiri, ajak-ajak orang. Berbagi maksudnya. Berbagi. Bisa bikin usaha, lapangan pekerjaan. Bukan hanya harta, tapi karunia. Karunia itu penghasilan. Penghasilan. Apalagi manusia itu menjadi mulia dengan memberikan manfaat atas apa yang dimiliki. Ilmunya, hartanya, Ya. tenaganya. Ya.
Kalau tidak punya harta, kan ada ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ada tenaga. 3 ini bisa kita bagikan. Dan manusia bisa bermanfaat di sisi manapun. Dia bisa menjadi pemimpin, jadi imam. Dia bisa menjadi amir kalau di belakang. Dan bisa menjadi khalifah kalau berada di tengah-tengah. Jadi posisi manapun manusia itu menjadi pemimpin. Ku ampusakum wa ahlikun nar. Dirimu dan keluargamu dari api neraka, jagalah. Apa maksudnya? Kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Disitulah letak kemuliaan. Semakin banyak yang kita selamatkan, semakin mulia diri kita. Amin. Maka ayolah berbuat baik dengan cara menjadi baik. Setelah itu bertambah baik. Setelah itu makin baik. Dan pertahankan kebaikan itu. Dan jadikanlah kebaikan itu adalah kebiasaan. Karena sekali lagi, kebaikan itu bukan karena berbuat baik, tapi terbiasa berbuat baik. Orang jahat bisa berbuat baik dalam posisi saat itu, tapi kebaikan itu harus dibiasakan, dibiasakan. Manusia diangkat beberapa derajat. Yang pertama, karena ilmunya. Ya Rabbal lazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Beberapa derajat bagi orang yang berilmu. Lalu ingat, naikkan dari muslim jadi mukmin. Setelah mukmin, muttaqin. Setelah muttaqin, mukhlis. Setelah mukhlis, menjadilah istiqomah. Amin. Teguh pendirian. Amin. Dari sini kita bisa belajar, kita diharapkan untuk bertambah baik, makin baik, dan bersifat makin dewasa. Karena ingat, tanggung jawab kita makin bertambah, makin bertambah. Ustaz, kebiasaan baik apa yang harus kita lakukan sebelum buka puasa? Kebiasaan yakni bersegera untuk berbuka puasa, karena makruh hukumnya untuk menunda-nunda buka puasa. Dan jangan lupa, ada namanya bersegera ini, tapi juga mempersiapkan atas apapun yang kita miliki. Dan ingat, jangan lupa berdoa. Berdoa. Satu hal lagi buat kita, ayo sikapi dalam ibadah Ramadan ini lewat ibadah puasa di siangnya dan ibadah sholat malam lewat salat. Amin, Allah mudahkan. Kita segerakan yuk, Pak Ustaz. Segera. Berdoa jangan lupa ya.